Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan. Yang berada di rumah maupun yang berada di pondok tetap semangat ya, walaupun kondisi masih corona dan keadaan di sini masih puasa ya. Puasa ya. Semua puasa ya di sini ya. Hari ini kita akan pelajari tentang garis dan sudut. Kita sudah berpindah materi tentang garis dan sudut. Tapi jangan melupakan materi yang sebelumnya tentang persegi, segi 4 dan segitiga. Itu nanti ada keterkaitan dengan garis dan sudut. Cara pengerjaannya mungkin ada hubungannya. Di sini garis sudut kita akan memahami di sini. Hari ini kita akan memahami garis, hubungan garis dan garis, garis dengan sudut, sudut dengan sudut, dan kita akan mencoba beberapa latihan soal ya. Selanjutnya di kompetensi dasarnya, nah ini kompetensi dasarnya menentukan hubungan antara dua garis serta besar dan jenis sudutnya. Pengertiannya titik, garis, dan sudut di sini. Yang pertama adalah titik. Titik adalah suatu buah perpotongan dua garis ya di sini ya, dua garis dan berpusat bertemu pada salah satu titik. Nah, di sini dinamakan sebuah titik. Dua garis bertemu, titik B disebut titik persilangan. Nah, titik persilangan dinamakan titik. Sekarang garis di sini ya, ada garis ya, ada garis A, titik A dan titik B. Nah, dinamakan garis adalah sebuah garis adalah jarak antara kedua titik. Nah, di sini ada titik A, titik B kita hubungkan. Kita garis dengan pakai penggaris ya, sejajar apa lurus, garis lurus akan membentuk sebuah garis. Ya, dinamakan di sini garis AB yang menghubungkan poin A dan poin B. Poin di sini titik ya, titik A dan titik B. Sekarang sudut. Sudut gambarnya seperti ini dulu ya. Di sini ada garis AB, ada juga garis BC. Yang dinamakan sudut adalah terbentuk ketika dua garis bertemu dalam satu titik. Nah, di sini ada garis AB dan garis BC bertemu di titik B. Titik pertemuannya disebut puncak dari sudut dan garisnya. Jadi titik B di sini dinamakan garis puncak dari titiknya di sini. Selanjutnya, menentukan hubungan antara dua garis serta besar dan jumlah jenis sudutnya. Di sini pengertian garisnya. Nah, di sini coba dilihat dulu gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3. Apakah terdapat perbedaan dari ketiga gambar di sini? Pasti ada ya. Di sini cuman garis lurus saja. Nggak ada kayak di sini ada tanda panahnya. Di sini ada tanda panah bolak-balik. Di situ mempunyai maksud dan arti berbeda. Kita coba dilihat dulu gambar 1 dulu ya. Di situ dinamakan apa? Gambar 1 di sini dinamakan ruas garis AB. Jangan kebalik ya, jangan garis AB, nanti berbeda dengan ruas garis AB. Ruas garis AB di sini bisa kalian tuliskan atau dinotkan, itu sebuah AB, ruas garis AB di sini. Di sini kalau dalam matematika bacaannya ruas garis AB. AB di sini panjang ruas garis AB. Sekarang yang gambar nomor 2, di situ sinar garis AB. Sinar garis AB ya. Dan dinotkan atau dituliskan, biasanya dituliskan dalam matematika, di situ hampir sama dengan garis AB di sini. AB ada sebuah kayak payungnya, tapi di akhir di sini ada tanda anak panahnya. Garis sinar. Nah, sinarnya di sini tak terbatas, sampai panjang pun bisa. Kalau
Kalau gambar 1 di sini cuman melewati titik A dan titik B saja. B-nya di sini ya, yang tak terhingga, tak terbatasnya di poin B-nya. Mau bisa panjang banget bisa. Sedangkan yang gambar ketiga di sini dinamakan garis AB. Garis AB bisa dituliskan garis AB di kedua pun titiknya di sini atau kedua garisnya samping di sini ada kayak tanda apa hanya dua garisnya tak terbatas ya. Jadi A di sini bisa panjang sampai tak terbatas dan B-nya juga bisa panjang sampai tak terbatas. Sekarang ruas garis horizontal dan vertikal. Di sini kalian sudah tidak asing lagi ya tentang mana yang namanya ruas garis horizontal dan vertikal. Tapi kebanyakan kalian biasanya kebalik. Yang horizontal dinamakan vertikal, yang vertikal dinamakan horizontal. Nah, di sini kita akan mempelajari biar kalian tidak kebolak-balik yang mana garis horizontal dan mana garis vertikal. Sekarang kita pelajari tentang garis horizontal. Garis horizontal di situ ada empat garis. Yang pertama ada garis AB, ruas garis AB, ruas garis DC, ruas garis EF, dan ruas garis HG. Nah, bisa diambil kesimpulan ruas garis horizontal itu yang kayak yang tidur ya, yang tidur di sini. Itu yang dinamakan ruas garis horizontal. Sekarang ruas garis vertikal. Kalau ruas garis vertikal itu yang berdiri ya, yang AE, ada BF, ada CG, ada DH, ada 4 ruas garis. Yang selanjutnya 2 garis sejajar. Ruas garis AE sebidang dengan ruas garis BF. Nah, dilihat dulu AE sebidang dengan ruas garis BF, yaitu pada bidang ABFE. ABFE di sini sebuah persegi ya, dan tidak saling berpotongan. Nah, di sini ruas garis AE sejajar ruas garis BF. Nah, di sini ya AE ya. AE sejajar dengan ruas garis BF. Nah, sejajar di sini sama panjang ya. Nah, sama panjang dan ukurannya sama. Sama juga dengan AE sejajar dengan ruas garis CG. Di sini sama. Panjang garis AE dan dengan panjang garis CG di sini sama. Sama juga AE sejajar dengan DH. Ada juga lagi ruas garis EF. EF di sini yang horizontal ya, sejajar dengan ruas garis HG. Di sini EF di sini ruas garis EF sejajar dengan ruas garis AB, sejajar dengan ruas garis DC juga. Nah, di sini kesimpulannya 2 garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut sebidang dan tidak saling berpotongan. Nah, di sini dinamakan garis itu sejajar. Di sini tidak ada yang berpotongan ya. Nah, selanjutnya coba di sini lihat 2 garis berpotongan. Di sini ada sebuah soal bagaimana ruas garis yang ada pada layang-layang. Di sini kan gambar layang-layang ya. Kemarin sudah mempelajari tentang segi 4. Nah, di sini dinamakan layang-layang ABCD. Dengan diagonal ada AC dan BD. Di sini ruas garisnya ada ruas garis AC. Di sini AC ya. Ruas garis AC, ada ruas garis BD. Di sini berarti yang diagonalnya ya. Ruas garis AC dan ruas garis BD pada suatu bidang ABCDE.
dan terdapat satu titik persekutuan, yaitu titik E. Di sini titik persilangannya ya. Titik persilangan antara ruas garis AC dan ruas garis BD. Di situ dinamakan titik E. Titik E di sini dinamakan titik persekutuan. Sehingga ruas garis AC dan ruas garis BD di sini saling berpotongan. Kesimpulannya dua garis ya, garis AC dan BD saling berpotongan apabila kedua garis tersebut sebidang dan terdapat titik persekutuan di antara keduanya. Nah, di sini yang dinamakan berpotongan ya di sini ada dua garis yang saling bersilangan dan membentuk sebuah titik persekutuan ya, di situ dinamakan garis yang berpotongan. Berbeda ya dengan garis yang sejajar. Tadi sudah mempelajari garis sejajar, sekarang kita akan sudah mempelajari juga tentang garis berpotongan. Selanjutnya hubungan dua garis yang bersilangan. Tadi sudah sejajar, berpotongan, sekarang bersilangan. Ruas garis AB dan ruas garis CG, kita lihat dulu AB dengan CG. CG di sini yang vertikal dan AB horizontal ya. Tidak terdapat pada satu bidang, tidak terdapat satu bidang ya. Ada garis AB dan garis CG. Di sini kedua garis tersebut dikatakan saling bersilangan. Silangan ya. Kalau dalam sebuah kubus di sini berbeda dimensi. Dimensi depan dan dimensi belakang di sini. Horizontalnya AB dan belakangnya CG. Berbeda ya. Satu horizontal dan satu horizontal dan satunya vertikal. Nah, sebuah ruas garis lain yang saling bersilangan. Nah, dinamakan garis persilangan ya. Sekarang berhimpitan. Sekarang di sini coba dilihat ada sebuah garis berbentuk persegi ya, bangun datar persegi. Di situ ada garis AB dan ada juga segitiga CDE di sini saling berhimpitan. Di situ terdapat dua garis di sini yang dalam satu garis. Ruas garis AB dan ruas garis CD terletak pada satu garis lurus. Nah, di sini pada garis lurus ya. Kalau berhimpitan itu dalam satu garis. Jadi kayak atas bawah, ibaratkan atas bawahnya atau depan belakangnya di situ. Tapi masih dalam satu garis ya. Bisa dibayangkan kan? Di sini dinamakan kedua garis dinamakan garis berhimpitan. Sekarang memahami sifat-sifat sudut yang terbentuk jika dua garis berpotongan atau dua garis sejajar berpotongan dengan garis yang dinamakan. Penamaan sudutnya di sini. Ada sebuah sudut ya di sini ya. Sudut dengan besar sudutnya di sini X. Kita nggak tahu sudutnya berapa. Ada juga sebuah sudut yang besarnya kita juga nggak tahu dengan besar sudut Y derajat ya. Nah, di sini ada gambar satu sudut A, ada dibaca sudut A ya di sini. Kalau ada gambar kayak gini, kayak sudut di sini, sudut A. Nah, dinamakan sudut A atau sudut X di sini ya, besar X-nya. Dan yang kedua di sini, titik 2 di sini, sudut B atau bisa ditulis sudut ABC. Di sini ya, ABC dengan pusatnya di B ya, atau sudut Y. Itu cara bacanya. Dan di sini dua garis yang berpotongan.
Dua garis berpotongan itu akan membentuk sebuah sudut. Pasti membentuk sebuah sudut. Entah itu sudut lancip, atau sudut siku-siku, atau sudut tumpul, pasti akan membentuk sebuah sudut. Nah, di sini dilihat ada dua garis yang berpotongan. Ya, ada sebuah garis yang berpotongan dan sudutnya di sini lancip. Maksudnya lancip di situ di bawah 90 derajat. Di situ dinamakan sudut lancip. Sekarang di sini ada gambar yang nomor 2. Di sini dinamakan siku-siku atau sudutnya 90 derajat ya. Di sini 90 derajat kalau menggunakan busur, di situ 90 derajat. Ada juga di sini ruas garis yang berpotongan tapi melebihi 90 derajat. Ya, di situ dinamakan sudut tumpul. Dengan kesimpulan di sini, jika ada dua garis yang saling berpotongan akan membentuk salah satu dari sudut. Salah satunya ada lancip, ada siku-siku, ada sudut tumpul. Pasti membentuk sebuah sudut kalau ada dua garis yang berpotongan. Di sini sudut-sudut yang saling berpenyiku atau komplement. Di sini ya. Di sini ada suatu garis AOB ya, di sini ya. Garisnya di sini siku-siku di titik O atau di penyiku di O. Di sini ada dua sudut. Ada sudut X, ada sudut Y. Yang besarnya kita nggak tahu. Dinamakan sudut AOB ya, AOB ya, titik A, O, B. Atau BOA juga boleh. Selanjutnya di sini jika sudut X dan Y kalau dijumlahkan sudutnya pasti membentuk 90 derajat ya. Sudut AOB karena di sini 90 derajat. Jika kedua sudut di sini, sudut X dan sudut Y jika dijumlahkan membentuk sudut 90 derajat. Coba di sini ya. Coba di sini ada satu soal. Sudut M dan N saling berpenyiku. Besar sudut M adalah 36. Berapakah sudut besar N? Seumpama di sini saya tuliskan M di sini X dan N di sini Y. Ya. Coba kalau M-nya 36, N-nya berapa? Ayo. Jadi 90 dikurangi 36. Jadi berapa? 54. Sudut N jadi 54. Kok bisa 54? Nah, 90 derajat dikurangi 36 derajat. Karena sudutnya 90 derajat diambilnya dari sudut penyiku ya. Di sini 90 derajat. X plus Y sama dengan 90. Bisa dituliskan 90 dikurangi X ya. 90 dikurangi 36. Y-nya sama dengan 54. Sudut saling berpelurus atau suplemen. Di sini ada garis lurus ya, AOB ya. AOB di sini jika ada sudut X dan sudut Y, jika dijumlahkan akan membentuk sudut 180 derajat ya. Karena sudutnya berpelurus. Contoh soalnya seperti ini. Pelurus salah satu sudutnya, seumpama di sini Y-nya. Y-nya 55 derajat. Berapakah tentukanlah sudut X-nya di sini berapa derajat? Nah, bisa kalian jawab 180 dikurangi 55. Dapatnya 180 dari mana? Nah, di sini garis lurus atau sudut lurus. Sudut lurus di situ besarnya 180 derajat. Di sini ya, diingat-ingat. Kalau lurus itu 90 derajat,
Kalau berpenyiku itu 90 derajat. Jadi sudut X-nya di sini berapa? 125 derajat. Nah, di sini ada sudut-sudut yang bertolak belakang. Sudut W bertolak belakang dengan Y. Bisa dituliskan sudut X bertolak belakang dengan Z. Dilihat pada gambar ya. Dan besarnya di sini sama. Jadi besarnya W di sini dengan besarnya Y di situ besar sudutnya sama. Seumpama di W di sini 30 derajat, Y-nya di sini juga sama 30 derajat. Kalau X-nya 120, berarti Z-nya juga sama 120. Gitu ya. Nanti kalau ada soal bertolak belakang di sini, jadi besar sudutnya sama. Nah, di sini bertolak belakang sudutnya sama. Ada sebuah soal di sini. Coba ibaratkan di sini W ya. W-nya 80 derajat. Y-nya otomatis berapa? Y-nya otomatis 80 derajat ya, karena bertolak belakang dengan W di sini. W sama dengan Y ya. Nah, X-nya berapa, Pak? Nah, di sini W di sini garis berpelurus ya, berpelurus. Jadi X-nya di sini 100 ya. Jadi 180 berarti di sini garis lurus lingkaran di sini 180 dikurangi 80. Nah, jadi X-nya 100. Otomatis Z-nya juga sama 100 ya. Ini X plus 80 sama dengan 180. Jadi X-nya berapa? 100. Dua garis yang berpotongan dengan garis lain. Nah, di sini ini sering banget soal yang keluar seperti ini. Di sini ada sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut sehadap di situ dituliskan seperti ini. A1 sehadap dengan B1. A2 sehadap dengan B2. A3 sehadap dengan B3. A4 sehadap dengan B4. Seterusnya. Nah, di situ besar sudutnya sama dengan artian seumpama di sini A1-nya 20 derajat, otomatis B1-nya di sini sama ya, 20 derajat. Pasangan sudut-sudut dalam sepihak ya, yaitu A2 dengan B1, A2 dengan B1. Di sini nanti besar sudutnya jika dijumlahkan akan membentuk sudut 180. Dan ada juga sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan di sini A2 dengan B4. Jadi dalam ya di sini ya, dalam berseberangan, bersilangan di sini ya, melewati sebuah garis. Nah, di sini dalam berseberangan. Nah, Pak, di dalam nanti pasti ada di luar berseberangan. A2 dengan B4, A3 dengan B1. Nah, sudut-sudut luar sepihak. Luar sepihak di situ A1 dengan B2. A1 dengan B2. Nah, luarnya ya. Di sini luar sepihak. Nah, sepihak itu kayak paling pojok ke pojok di sini ya. Sepihak. Di sini ada dalam sepihak ya. Dalam sepihak itu yang di sini, dalam tengah di sini A2 B1, kalau luar sepihak A1 dengan B2. Di sini dihafalkan sering banget keluar. Dan yang terakhir sudut-sudut luar berseberangan. Luar berseberangan di situ ya, di luarnya ini. Yang bagian paling pojok-pojok di sini A1 dengan B3. Di sini sudut luar yang berseberangan. Di sini sebuah garis ya. Terdapat sebuah gambar garis segitiga. Ada AEB ya di sini ya. Dan di sini ada sebuah garis sejajar di sini. Ada sejajar garis di sini dan sejajar di sini.
Sebutkan sudut-sudut yang sehadap. Sehadap di sini BCD. BCD kita cari dulu BCD. BCD di sini ya. Dengan sudut EAD. EAD. EAD di sini ya. Kita cari dulu. Jika CBA di sini berarti sudut B-nya ya. Sudut B-nya 65 derajat dan DEA di sini 55 derajat. Nah, tentukanlah sudut-sudut yang lainnya. Berarti sudut E ya, E-nya 55 dan sudut B-nya 65. Sudut yang sehadap dengan BCD adalah ADE. BCD ya. BCD adalah ADE. ADE ya. BCD dengan ADE. Bentuknya sama ya. Sehadap ya. Sudutnya di sini loh. Sudut C dan D di sini sama ya, sehadap. Sedangkan yang sehadap dengan EAD adalah ABC. Jadi sudut A di sini sehadap dengan sudut B ya. Nah, bisa dituliskan DAE di sini sama dengan CBA sudutnya 65 derajat. Dan sudut BCD itu 180 dikurangi 65 dikurangi lagi 65. Karena di sini ya A-nya sudah ketemu 65 dan E-nya tadi 55. Yang ditanyakan coba sudut D. Nah, sudut D-nya lah dicari dengan 180 dikurangi 65 dikurangi 55. Jadi sudut D di sini sebesar 60 derajat. EDA di sini 60 derajat sama dengan juga DCB 60 derajat. ADE atau EDA sama ya. Besar sudutnya 60 derajat. Sini contoh yang kedua di sini. Pada sebuah titik pada sketsa di samping terdapat 4 sudut bersama-sama membentuk satu bulatan penuh. Maka harus berjumlah 360 derajat. Sama ya. Di sini sumpama ada lingkaran di sini. Lingkarannya penuh ya. Lingkaran penuh di situ besar sudutnya 360 derajat. Kalau segitiga jumlah total ketiga sudutnya jika dijumlahkan itu 180 derajat. Nah, kita cari dulu di sini. Di sini ada sudut penyiku otomatis 90 derajat ya. Di sini ya 90 derajat. Jadi kita cari sudut X-nya. Kita tahu di sini 360 derajat. Kalau 360 derajat di sini dijumlahkan semua membentuk jumlah 360 derajat ya. Jadi X ditambah 90 ditambah 110 ditambah 115 itu akan membentuk sudut 360 derajat. X plus 315 dijumlahkan tadi 315 sama dengan 360. Jadi X-nya 360 dikurangi 315. X di sini sudutnya 45 derajat. Sekarang soal yang kedua. Sudut pada sebuah garis lurus pada sketsa di samping 3 buah sudut ya membentuk sebuah garis lurus. Jadi mereka harus berjumlah 180 derajat. Nah, di sini ada sebuah garis lurus. Garis lurus tadi berapa? 180 derajat. Ada sudutnya 23, ada X, ada 48 ya. Nah, jika semua di sini jika dijumlahkan akan membentuk sudut 180 derajat ya, setengah lingkaran. Di sini ya. 23 ditambah X ditambah 48 sama dengan 180. X sama dengan 71 sama dengan 180. Jadi X-nya 180 dikurangi 71.
X-nya 109 derajat. Paham ya di sini ya? Latihan kedua. Tentukanlah sudut tidak bernama dan temukan berapa besar X pada setiap garis. Nah, X-nya di sini saya garis yang saya merahkan di sini ya. Angka merahnya di sini. Ibaratkan di sini masih belum tahu jawabannya. Dan di sini B-nya di sini. Sama seperti sebelumnya tadi. Sudut di sini sudut refleksi. Bagaimana cara menentukan di sini sudut yang saya tuliskan merah di sini? Nah, di sini kan membentuk sebuah sudut lingkaran ya. Lingkaran tadi 360. Nah, di sini 120 ditambah 130 ditambah X sama dengan 360. Di sini membentuk jumlah totalnya 250 derajat ditambah X sama dengan 360. Jadi X-nya di sini berapa? 110 ya. Soal kedua, sudut lancip di sini. Ini sama dengan seperti ini ya. Jika dijumlahkan nanti akan membentuk sudut 360 derajat. Sama di sini. Dan sudut lancip di sini mau mengerjakan di sini. Di sini ada garis pelurus 10, ada garis lingkaran penuh. Mau mengerjakan pakai dijumlah 360 boleh atau mau ambil setengah lingkaran saja boleh ya. Jadi kalau ambil setengah lingkaran jadi cuman sudut ini, sudut 1 dan sudut 2. Jika dijumlahkan akan membentuk sudut 180 derajat. Tapi kalau mau menggunakan lingkaran penuh ya digunakan semua. Sudut ini tambah sudut kedua tambah sudut ketiga. Jika dijumlahkan 360 derajat. Sudah selesai ya. Di sini video tentang sudut garis dan sejajar. Di sini kalian sudah mempelajari tentang mana itu garis, mana itu sudut, dan bagaimana cara mengerjakannya ya. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.